Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang, ya perhatikan nanti ini berkaitan dengan judul, ya judul materi dari tugas dan ruang lingkup pembahasan materi kita atau kuliah kita. Contoh, saya membuat sebuah judul, tujuan pendidikan Stay Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika saya membuat judul tujuan pendidikan Stay Ali bin Abi Thalib, ini masuk dalam objek kajian sejarah pendidikan Islam. Kenapa? Yang pertama berkaitan dengan tujuan pendidikan. Ya. Yang kedua, time-nya, masanya itu adalah sejak Stay Ali berdiri sampai detik ini. Ya. Jadi ada yang namanya time, ya, waktu. Nah, kemarin sudah antum baca, ya, dibaca lagi kalau lupa. Jadi ada 4 unsur, ya. Perhatikan di situ ada 4 unsur, ya, ada 4 unsur, yaitu man, manusianya, ya, manusianya. Manusia ini bisa orangnya, bisa lembaga atau orang yang ada dalam lembaga itu. Ketika judulnya tujuan pendidikan Islam Stay Ali bin Abi Thalib, maka man-nya, unsur utama, unsur pertama yang dibicarakan itu adalah yang ada di dalam Stay Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang menimpa pada diri seorang atau kelompok seseorang, maka Stay Ali bin Abi Thalib kelompok. Jadi man-nya itu sudah ada. Time-nya, ya, waktu, time. Ya, waktunya kapan? Ya mulai Stay Ali bin Abi Thalib sampai berdiri sampai sekarang. 2020 tanggal 6 September. Karena apa? Karena 7 September itu adalah hari ini. Sedangkan yang dibilang sejarah itu adalah yang lampau, sudah terjadi. Ya. Adalah yang sudah terjadi. Time-nya itu adalah saat Stay Ali bin Abi Thalib berdiri sampai 6 September. Ya, peristiwanya apa? Ya, accident-nya itu apa? Ya, kalau berkaitan tujuan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tujuan. Nah, jadi ada pencatat atau recordnya. Ya, siapa orangnya, siapa yang mau Anda wawancarai dan seterusnya. Baik. Contoh ya. Jadi fakta atau peristiwa tentang tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode seterusnya. Ya, yang diselenggarakan sejak proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammad sampai detik ini. Ya, jadi itu. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berkaitan dengan metode. Ya. Metode mempelajari sejarah pendidikan Islam. Di sini saya hanya membuat 3 hal. Ya. Saya hanya menyampaikan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah metode deskripsi. Ya. Jadi objek sejarah pendidikan Islam syarat dengan nilai-nilai agama, akidah, psikologi, sosiologi, ya objek secara perlu diletakkan secara utuh, menyeluruh, mendasar dengan sifat dan sikapnya. Ada 3 metode untuk mempelajari. Yang pertama adalah metode deskripsi, yaitu cara mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang ditujukan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan hanya mengukur apa adanya. Ya, jadi Anda mendeskripsikan. Jadi setelah Anda mengumpulkan informasi, tadi contohnya tujuan pendidikan Islam, Anda kumpulkan itu informasi dan keadaan yang nyata untuk menggambarkan keadaan Stay Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka di sini hanya mengukur apa adanya. Ya, apa adanya yang ada dalam Stay Ali bin Abi Thalib itu, ya, yang menjurus kepada penelitian atau judul Anda. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi, penggambaran, mendeskripsikan, ya, menggambarkan
karena ini deskripsi dan ini adalah metode pendidikan, metode untuk peneliti, maka harus secara sistematis. Ya, perhatikan di situ, secara sistematis, faktual, dan akurat. Ya. Sistematis, faktual, akurat. Ya. Berkaitan dengan apa? Sifat-sifat, fakta-fakta, hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain yang diselidiki. Ya. Itu adalah metode yang pertama. Adapun metode yang kedua yaitu komparatif. Ya, dikomparkan, komparatif. Itu digunakan untuk mempelajari sejarah pendidikan Islam secara implementatif. Metode ini berusaha mengidentifikasi, ya, membedakan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan membedakan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dan kemudian berusaha mengobservasi pengaruh atau akibatnya terhadap satu atau beberapa fakta selanjutnya. Jadi komparatif. Contoh, tujuan pendidikan Islam Syekh Ali bin Abi Thalib dan STDI Imam Syafi'i Jember. Nah, ini adalah komparatif. Ya. Jadi mengidentifikasi atau membedakan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Mengidentifikasi sebab akibat. Contoh lain. Kurikulum Syekh Ali bin Abi Thalib 2008 dan 2016. Maka ini diidentifikasi sebab akibatnya. Ya. Angkatan pertama 2008 sampai angkatan 2010 mungkin, itu ada nggak bedanya dengan angkatan sampai tahun 2016? Nah, itu adalah contoh. Maka ini adalah komparatif. Judulnya beda tadi ya. Jadi kurikulum Syekh Ali bin Abi Thalib 2008 dan 2016. Nah, di sini adalah perbedaan. Ini adalah mengkomparatif. Atau tujuan pendidikan Islam atau tujuan pendidikan Syekh Ali bin Abi Thalib dan STDI Imam Syafi'i. Maka setelah Anda mengidentifikasi fakta satu dengan fakta yang lain, sebab satu dengan sebab yang lain, atau sebab akibat antara mungkin alumni 2008 dengan alumni 2019, bedanya apa? Maka setelah Anda mengidentifikasi, kemudian mengobservasi pengaruh atau akibat terhadap fakta atau beberapa fakta selanjutnya. Yang ketiga, metode yang ketiga. Metode ketiga adalah metode analisis sintesis, yaitu suatu metode yang dimaksudkan untuk memperoleh satu kebutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian, tujuan, serta manfaat urusan sejarah dan Islam. Metode yang ketiga ini lebih detail daripada metode yang pertama, deskriptif. Jadi Anda menganalisa, tidak hanya sekedar mendeskripsikan, tapi Anda menganalisa, Anda membuat sintesa tentang hal-hal yang menjadi penelitian atau fakta yang ada dalam penelitian Anda. Sebenarnya tiga hal ini, metode ini sebenarnya sama aja dalam penelitian-penelitian yang lainnya. Ya, cuman karena sama maka juga dipakai dalam metode sejarah pendidikan Islam. Ayo. Ada soal? Ada yang mau ditanyakan? Baik, Anda lanjutkan. Analisa antum sudah paham. Ya. Kita lanjut kegunaan sejarah pendidikan Islam. Ya. Ada secara umum, ya. Ada secara akademis. Ya. Ada secara umum, ada secara akademis. Itu Anda bisa baca. Di sini ada juga bagian terkecil dari kegunaan mempelajari ilmu sejarah pendidikan. Saya bacakan secara umum. Secara umum, sejarah pendidikan Islam memiliki kegunaan sebagai faktor keteladanan. Ya. Jadi,
Secara umum kita belajar tentang SPI itu adalah sebagai faktor keteladanan. Ya, mempelajari sejarah pendidikan Islam, umat Islam dalam meneladani proses pendidikan sejak zamannya Nabi Muhammad SAW, ya, zamannya khulafa, zamannya ulama-ulama kita yang terkemuka, ya, atau mungkin zamannya daulah-daulah yang ada, ya, atau pemimpinan-pemimpinan yang ada. Maka kita ambil faktor keteladanannya. Ya. Itu secara baik. Adapun secara akademis, secara pendidikan Islam dapat memberikan perbendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, perbendaharaan ilmu pengetahuan, ya, perkembangannya baik secara teori maupun secara praktek. Dan juga menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan, ya, relevan enggak terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Contoh, ya, secara akademis. Ya, zaman dulu tidak ada istilah apa itu? Istilah pembelajaran daring, ya kan? Tidak ada. Maka apa relevansinya dengan pembelajaran zaman dahulu? Ya. Maka relevansinya, contohnya ketika kita mempelajari SPI, ulama-ulama dahulu itu meskipun nggak daring, tapi ada jarak. Ya, ketika belajar itu harus jauh menempuh pelajaran, ya, menempuh ilmu. Proses pembelajarannya harus jalan lama, harus meninggalkan keluarga. Namun sekarang meskipun Anda ada yang di Merauke, ada yang di Papua, ada yang di mana saja, tapi kita tetap bisa bertemu. Atas apa? Itu tadi kembali kepada niat. Entah itu pakai media, entah itu ketemu secara daring atau enggak daring, ya. Entah Anda dimudahkan bisa duduk di rumah Anda, ya, bisa santai di rumah, ya. Maka tetap konsentrasinya adalah memperoleh ilmu, pakai media apa saja, pakai cara apa saja, kapan saja waktunya. Itu kalau dari sisi murid. Kalau dari sisi guru, pendidik, dosen, ustadznya, apa yang bisa diambil relevansinya? Mungkin mudah. Ya, kaidah mempermudah itu dalam pendidikan itu apa? Kayaknya dipermudah, kasih catatan, dikasih tambahan, ya, karena apa? Karena mungkin prosesnya. Jadi itu secara akademis kita memperoleh perbendaharaan perkembangan pengetahuan, relevansi pendidikan Islam terhadap bentuk perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Antum sama ala nggak ini? Antum dengar kan? Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Nah, kita lanjut. Dengar. Nah, itu secara akademis. Dengar. Di situ juga ada juga bagian terkecil dari kegunaan mempelajari ilmu sejarah pendidikan. Ya, bagaimana ditulis Johar dan Dana Saputra. Ya. Dengan yang pertama, di situ ada 6 kalau nggak salah, ada 6 poin. Ya. Mempelajari sejarah pendidikan Islam, kita akan memperoleh pengertian fungsi pendidikan dalam keseluruhan kebudayaan. Mengajari kepada kita untuk membedakan mana yang bernilai tinggi, mana yang tidak bernilai. Sehingga kita terhindar dari tindakan yang salah dan sesat dalam melaksanakan usaha-usaha pendidikan. Jadi, dengan kita mempelajari, maka apa yang menjadikan buruk dalam proses pendidikan
sejarah itu. Contoh mungkin zaman dulu bagaimana Islam masuk, ya, zaman dulu bagaimana Islam berkembang, ya, atau mungkin ketika Anda melakukan yang namanya evaluasi pendidikan, mungkin di lembaga Anda atau lainnya, ya, atau mungkin Anda melihat bagaimana pendidikan umat Islam pada saat ini mengenai agamanya yaitu Islam. Mungkin orang zaman dahulu, ya, ketika kita belajar, orang zaman dulu itu tidak ada, susah nyari ilmu, dapat satu hadis saja itu Allah. Orang zaman sekarang klik langsung muncul ribuan hadis. Ya. Ilmunya zaman dulu itu susah, tapi bagaimana hasilnya? Zaman sekarang ilmu itu mudah, tapi bagaimana hasilnya? Maka di situ kita harus bisa melihat, bisa membedakan mana yang bernilai tinggi, mana yang tidak. Dan bagaimana cara melaksanakan usaha-usaha. Yang ketiga, sejarah pendidikan Islam membedakan kita tentang pegangan, sehingga tidak terjadi suatu penilaian atau menganggap rendah terhadap hal-hal yang telah lama dan menganggap tinggi hal-hal yang baru. Ini. Jadi pada zaman dahulu itu jangan dianggap rendah, jangan dianggap remeh karena mungkin tidak ada teknologi, tidak ada yang lainnya. Nanti ya kalau antum dapat tugas Umayyah dan Abbasiyah. Abbasiyah itu adalah puncak, ya. Bahkan dalam periodisasi sejarah pendidikan Islam banyak orang yang mengatakan Abbasiyah adalah zaman keemasan dalam sejarah. Bahkan orang-orang yang belajar tentang peradaban Islam, ya, perhatikan, pendidikan Islam, peradaban Islam suatu hal yang beda dari kacamata saya. Dan dalam disiplin ilmu, peradaban Islam lebih luas. Atau pendidikan Islam itu bagian daripada peradaban Islam. Ya. Banyak orang mengatakan Abbasiyah itu adalah masa keemasan Islam. Namun mereka lupa. Mereka menganggap rendah zaman Khalifah Abbasiyun yang 4 sampai Umayyah, ya, mereka menganggap itu rendah. Karena apa? Karena pada zaman Abbasiyah itu umat Islam memang sampai pada puncak ilmu pengetahuan. Banyak ditemukan teori-teori ilmu pengetahuan yang menjadi pijakan sampai zaman ini. Baik itu masalah fisika, kimia, matematika, kedokteran, ya, pokoknya ilmu hitung, ilmu falak, semua. Ya. Itu banyak dasar-dasarnya ditemukan. Namun satu, karena menganggap remeh dan menganggap tinggi yang lainnya, hal-hal yang baru. Namun kualitas mulainya penyimpangan dalam hal akidah, pemahaman, ya, yang lurus, yang sofi, yang murni, itu muncul saat orang-orang menganggap tingginya peradaban itu ada. Mulai diterjemahkan kitab-kitab filsafat, kitab-kitab kalam, mulai berubahnya dasar-dasar bahwasanya bahasa Arab itu adalah yang utama. Nanti kalau Anda pelajari dan Anda bisa mengambil pelajaran, maka di situ mulai muncul atau mulai bergesernya. Maka di sini kita tidak boleh menganggap rendah terhadap hal-hal yang lama dan menganggap tinggi hal-hal yang baru. Maka kita harus bisa mengambil, memberikan pegangan nilai-nilai kepada kita. Yang keempat, mempelajari sejarah pendidikan Islam, kita akan sadar bahwa pendidikan hendaknya disesuaikan, diselaraskan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Nomor 4 ini, ya, nomor 4 ini tidak boleh lupa dengan nomor 3, 2, 1. Ya. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Ya, nomor 4 ini tidak boleh berdiri sendiri, tapi tetap harus ingat 3, 2, dan 1. Ya, jangan sampai nanti perubahan teknologi atau pengetahuan tapi melupakan, menganggap remeh. Seperti poin ke-3 ini. Ya. 5. Sejarah pendidikan Islam menginsyafkan kepada kita bahwa pendidikan sangat penting. Dengan kita belajar sejarah pendidikan Islam, itu memberikan isyarat atau menjadikan kita paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Ya. Karena apa? Ya, karena kalau dalam sejarah kita dahulu, ya,
salaf kita yang dahulu, orang-orang kita yang terdahulu, itu mereka kalau tidak menekankan pendidikan, ya, tidak menjalankan pendidikan dengan baik, tidak memiliki kesungguhan dalam pendidikan, maka kita saat ini tidak akan pintar. Ya. Tidak akan sampai kepada kita jika ulama-ulama kita dahulu itu tidak menghafal, tidak memiliki keseriusan dalam menghafal, tidak memiliki keseriusan dalam tadwin, pengumpulan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, dengan sejarah pendidikan Islam kita mengerti bahwa pendidikan itu penting. Jika kita ingin anak keturunan kita, bangsa selanjutnya dari umat Islam ini, mereka itu tetap paham tentang pendidikan, maka kita juga harus apa? Harus semangat dalam menjalankan pendidikan. Kalau kita enggan, lalai, asal-asalan mendidik, ya karena antum nanti kan calon-calon pendidik, maka kalau Anda enggan, asal-asalan, tidak memberikan perhatian yang sangat, maka itu bisa hilang dengan berjalannya waktu jika kita tidak perhatian. Suksesnya saat ini itu karena sebab sebelumnya. Suksesnya yang akan datang itu karena sebab Allah Ta'ala, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu yang keenam, pelajari sejarah pendidikan Islam, kita memperoleh contoh yang baik. Maka kita akan mendapatkan contoh yang baik. Baik. Kita lanjut, akhir kaitan periodisasi sejarah pendidikan Islam. Ya, jadi dalam sejarah pendidikan Islam itu ada periodenya. Ya, periode yang berlangsung, ya, yang berkembang. Ya. Di sini Ana hanya menyimpulkan. Nanti kalau antum baca di buku-buku itu banyak. Ada yang bagi hanya 3, 4 ataupun yang lain. Ya. Itu yang pertama. Di sini saya hanya menulis 5 bagian saja. Yang pertama adalah periode pembinaan. Ya. Periode pembinaan ini mulai awal, yaitu berlangsungnya pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ini hanya istilah saja. Yang istilah dalam teori periodisasi, ya. Jadi periodenya Muhammad itu adalah periode pembinaan pendidikan Islam. Yang kedua, periode pertumbuhan. Ya, yang kedua, periode pertumbuhan, ya, berlangsung sejak Nabi Muhammad wafat sampai akhir Bani Umayyah. Ya, yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Ya. Yang ketiga yaitu periode kejayaan, puncaknya perkembangan. Ya, jadi pertumbuhan sekarang perkembangan atau kejayaan yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad. Ya, warnai perkembangan ilmu akliyah, ya, timbulnya atau munculnya madrasah, ya, memuncaknya perkembangan kebudayaan atau ilmu pengetahuan. Ya, teori-teori berkaitan disiplin-disiplin ilmu atau disiplin-disiplin keilmuan itu mulai muncul. Ya. Di zaman dahulu jika kita tidak bicara tentang akidah dan manhaj, ya, kalau kita bicara ilmu pengetahuan secara umum, ya, puncaknya kejayaannya itu pada awal Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad. Ya, keilmuan itu tumbuh berkembang. Ya, dasar-dasarnya, peletakan dasarnya itu ada pada fatrah atau periode ini, ya, periode yang ketiga ini. Ya, itu nanti bisa untuk mempelajari. Baik. Selanjutnya periode kemunduran, ya, mulai mundur, ya, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte, ya, yang ditandai dengan lenyapnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke barat. Ya. Mulai pengembangan atau perkembangan pusat-pusat pendidikan atau pengembangan keilmuan dan kebudayaan itu ke barat. Ya, yang kelima periode pembaruan pendidikan yang berlangsung sejak pendidikan Mesir, ya, sampai kini, ya. Gitu. Ada juga dalam kajian pendidikan Islam di Indonesia. Ya, ini secara khusus, ya. Jadi ada fatrah khusus. Ya. Ada periodisasi khusus sesuai dengan tempat atau lokasi. Ya, contoh periodisasi pendidikan Islam di Mesir, periodisasi pendidikan Islam di Indonesia atau di mana, ya.
Karena kita ada di Indonesia, maka ada kajian pendidikan Islam, periodisasi atau fase di Indonesia. Nah, fase di Indonesia itu juga teori-teori yang lain itu juga banyak. Di sini saya nukil yang 8. Ya, jadi fase datangnya Islam, fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi, ya, adaptasi Islam, kemudian mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Ya, ada yang bilang ini adalah fase proses politik. Ya, yang keempat proses atau fase kedatangan orang Barat. Ya, mulai datang zaman penjajahan. Ya, penjajahan ini 4 sama 5 ini ada yang menjadikan 1, ya, ini ada yang menjadikan 1 karena ini masuk dalam fase penjajahan, ya, baik itu Barat ataupun Jepang. Ya, selanjutnya ada fase kemerdekaan. Ya, ada fase kemerdekaan, fase pembangunan, fase reformasi. Kita masuk di fase reformasi, yaitu berkaitan dengan periodisasi atau periodisasi sejarah pendidikan Islam, baik secara umum ataupun secara khusus yang ada di Indonesia. Itu dari Ana, apa yang bisa Ana sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, ini yang hadir 33 ya. Ana dokumentasikan dulu. Hadir 33 orang. Ya. Hadir 33 orang. Ya, nanti absensi klik itu tadi ya, kalau bisa ya, biar kelihatan gitu maksudnya. Kalau antum klik atau masuk di kalau masuk di sini, masuk di ini, nah, kalau antum mengakses, bentar. Antum kalau mengakses langsung, ya di dashboard antum kan pasti muncul ini secara pendidikan Islam. Nah, kalau antum ngeklik, ya, atau kalau enggak antum forum kelas, ya, antum klik sejarah pendidikan Islam, klik, nah, antum klik pertemuannya ini detail, nanti kan itu ada materi, ya. Nah, tampilannya aja beda, antum sama anak ini tampilannya beda. Nah, maka di sini antum akan muncul di sini, ini baru 20 orang gitu. Jadi ketika nanti rekap diskusi, nah rekap diskusi nanti muncul ini tentang jenang-jenang. Ini sebenarnya otomatis antum bisa absen sebenarnya ini. Tinggal nanti anak ganti ke absensi. Gitu. Bahkan ini download materi, antum kalau komentar, antum kalau mau upload tugas, itu muncul. Gitu. Nah. Kalau di sini 22, nah ini nambah. Tadi 21, tapi 20 kan sekarang jadi 22. Itu dari anak. Setelah ini anak akan kasih tugas, ya. Anak akan buat tugas nanti, ya. Di sini anak akan buat tugas ya. Ya, contoh ini ya, tugas pertemuan pertama dan kedua. Ya, tulis di sini. Nah, nanti antum komentar masuknya itu di sini ya, masuknya ya. Ini contoh ya.
Ya, contoh itu ya. Nah, muncul kan? Ini tugas ya, tugas pertama ini muncul. Nah, nanti antum nanti kalau ngerjakan ya, antum lihat detail. Ya, lihat detail, habis itu antum komentarnya di sini. Komentarnya jangan di luar. Ya, klik komentari ini. Nah, ketika antum klik komentari, lah antum nanti bisa antum tulis di kertas jawabannya, atau kalau enggak antum ketik, habis itu save PDF. Setelah save PDF, antum choose file. Ya. Tulis nama telah mengerjakan dan di-upload. Ini nanti setelah antum choose file, habis itu kirim. Ya. Maka otomatis akan muncul di bawahnya sini. Ya, muncul di bawahnya semua. Ya. Jadi tidak muncul di sini nanti. Jadi tidak memenuhi halaman yang awal ini. Kalau antum mau komentar di pertemuan kedua sini, contoh di detail ini ya, antum komentar. Nah ini hadir, nah ini bagus ini. Nah, jadi nanti munculnya di sini, gitu loh. Hadir, atau mungkin antum klik di sini komentari, usaha tidak bisa download. Nah, gitu. Jadi jangan di luar sini ya, komentarnya masuk ke dalam sini. Ya. Nah, ini pertemuan yang pertama, udah Anda lihat Ustadz. Ya. Ini 6 hari yang lalu kan. Jadi gitu ya. Itu nanti dikerjakan tugasnya ini. Ya. Tugas pertemuan pertama dan kedua. Ada soal? Ada yang mau tanyakan? Berarti yang nggak hadir hari ini siapa? Yang nggak hadir aja, yang tidak hadir aja. Yang tidak hadir, ketua atau yang lain bisa bantu saya? Yang tidak hadir, siapa? Ada yang tahu yang tidak hadir? Yang tidak hadir saja. Mas? Nggak tahu ya? Nggak ditanya. Ini 33 yang hadir, berarti 32 orang ya? Ilham Hakim ada? Hadir, Ustaz. Hadir. Hadir, nah. Urif, hadir ya? Abdul Hafid Kiram, hadir? Urif hadir. Abdul Hafid, Abdi Hifdatul Kiram, hadir ya? Hadir. Agus Priyanto, hadir? Ahmad Abror, hadir? Hadir. Ahmad Khalid Yazid, hadir? Hadir, Ustaz. Alvin Barkah, hadir? Alvin? Ardiansyah, hadir? Hadir. Siapa itu? Siapa? Alvin Barkah, hadir? Ardiansyah, hadir? Ardiansyah? Hadir. Ashari Susanto, Hadir. Ayung Hadir. hadir ya. Fathi hadir ya. Hadir. Fatur Rahman hadir. Fatur Rahman Hadir. Jundullah hadir. Lalu Ahmad hadir ya. Hadir, Ustaz. Siapa? Lalu Ahmad, Ustaz. Marzuki hadir. Agung Mutaki hadir. Hadir. Terus Fuad Hafid hadir. Hadir. Radian Rasad. Radian. Yusuf Hadir. Muhammad Yusuf. Hadir, Ustaz. Nazri. Hadir, Ustaz.
Riftian, Hadir, Ustaz. Syarifuddin, Hadir tadi beliau hadir. Suhaib, Hadir, Ustaz. Taufik, nggak hadir ya? Taufik Alpa, Teguh, Alpa, Ustaz, hadir Ustaz. hadir, Teguh, Wahid, Mustafa, Hadir. Zarfan, Hadir, Ustaz. Hadir. Zarfan. Abdul Hafid, Hadir, Ustaz. hadir. Payan Nuri, Hadir. hadir. Dea, Hadir. Hadir, Ustaz. Iqbal, Hadir, Nur Ustaz. Sugianto. Hadir, Ustaz. Rahman Sodik, nggak hadir ya? Nggak lihat saya tadi. Peri nggak hadir ya? Abdul Hadir, Mubarak. Ustaz. Nah, ya, yang hadir 32 ya, persis ya, betul ya? Betul? Ya, ini 31 kalau di sini. Iya, Taib. Ya, itu mungkin dari Yana, nggak ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, jazakumullah khair. Ustaz, tugasnya itu ditulis tangan atau PDF, Ustaz? Apa Ya. Word? Kalau antum tulis tangan difoto, diupload. Kalau antum ketik, kalau diketik di save as PDF, diupload. Menang, Ustaz. Paham? Mafhum. Ya. Ustaz. Ada soal lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya. Dan jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum. Barakallahu fikum, tetap semangat dan banyak-banyak berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.